Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Loka POM Banyumas bersama Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia, PPJAI, menggelar sinergitas Pentahelix di Markas Kopassus Cilacap. Kegiatan ini untuk mengembangkan jamu herbal Nusantara, khususnya di Banyumas Raya dengan menghasilkan produk tanpa bahan kimia obat, BKO. Acara yang dipusatkan di Markas Kopassus Cilacap ini digelar 2 hari, mulai tanggal 22 sampai 23 September tahun 2022 dengan berbagai kegiatan seperti Diklat Bela Negara, Outbound, Bakti Sosial di Lapas Nusa Kambangan, serta acara inti dialog herbal Nusantara dan cara produksi obat tradisional yang baik, CPOTB. Di hari kedua ini, kegiatan diawali dengan upacara, dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia Mukit Hendrayatno dan diikuti ratusan peserta upacara. Dalam kesempatan itu juga dihadiri anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohati Ningsih, sejumlah pejabat BPOM, Dinas Kesehatan 4 Kabupaten, Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara, dan para pelaku usaha jamu herbal di Banyumas Raya, serta sejumlah tamu undangan lain. Selain itu, juga dilakukan pendatanganan komitmen dukungan pengembangan herbal Nusantara dan jamu aman tanpa BKO serta penyerahan sertifikat CPOTB. Pada kesempatan itu juga digelar minum jamu herbal secara massal. Anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohati Ningsih mengapresiasi kegiatan sinergisitas Pentahelix dengan melibatkan generasi muda dengan mengembangkan jamu herbal di Cilacap dan sekitarnya. Teti menilai jamu sebagai warisan leluhur ada di seluruh Indonesia dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat, apalagi pasca COVID-19 ini kita harus tetap terus bergerak dalam bangkit ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini, anak-anak muda terutama sebagai penerus bangsa dan sebagai penggiat ekonomi selanjutnya akan mengapresiasi pada pernikahan ini atau perayaan hari ini. Dan saya mengapresiasi, terima kasih pada PPJAI, ketuanya Pak Mukit dan khusus dari BPOM yang telah transfer ilmunya bagi masyarakat kita dalam bangkit ekonomi bidang jamu. Nah ini memang jamu ini jamu warisan budaya leluhur kita, harus kita lestarikan, kita berdayakan sehingga tidak punah. Ya, apalagi sudah itu juga dikukuhkan di warisan leluhur kita sebagai budaya berarti jamu untuk masyarakat. Intek karena memang di ujian praktik itu titik dengan durian, motik, jamu dan semua. Ini ada kita dan pasca dari panen raya dari para penggiat topik ini dan ada bantuan untuk keberlangsungan UMKM. Baik. Sementara itu, Kepala Loka POM Banyumas Sulianto mengatakan bahwa kerjasama Pentahelix melibatkan beberapa unsur seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Menurutnya, kegiatan ini juga digelar pelatihan CPOTB yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk membuat produk yang sesuai dengan aturan, dengan cara produksi obat tradisional yang baik. Terkait dengan peredaran jamu yang mengandung BKO di wilayah Cilacap, Sulianto mengatakan,
bahwa pihaknya akui masih ada peredaran itu, namun pihaknya akan terus meminimalisir dengan kerjasama PPJAI sebagai wadah perkumpulan pelaku jamu yang berkomitmen perwakilan dari Denatur Indonesia dan perwakilan dari Jamu dipersilahkan maju ke depan untuk melakukan penandatanganan komitmen herbal alami atau jamu-jamu yang ada di wilayah kita ya. Dan saya sangat terima kasih atas kerjasama beberapa lintas sektor. Jadi kita hari ini kan terdiri dari pemerintah, kemudian pelaku usaha, ya, kemudian dari akademisi, kemudian juga tokoh masyarakat, dan yang terakhir adalah dari media. Nah, ini 5 unsur ini kita bekerjasama sekarang ini dalam rangka untuk sama-sama mengembangkan jamu-jamu alami, aman, yang legal, yang bebas dari BKO, itu bisa kita kembangkan di wilayah kita ini. Dan nanti acara akan dilanjutkan dengan dialog serta pelatihan CP/UTP, di mana CP ini memang sangat diperlukan oleh pelaku usaha. Mereka akan membuat produk yang sesuai dengan aturan dengan cara CP/UTP, yaitu cara produksi obat tradisional. Saya kira itu. Soal fenomena jamu ilegal, berapa kali kan dari POM sudah menindak itu? Iya, memang kami tidak menutup ini ya, bahwa sebenarnya memang masih ada. Tetapi kita bekerjasama terus ini antar, termasuk juga pelaku usaha. Di sini ada PPJAI. Kita sangat apresiasi dengan adanya PPJAI ini karena ini merupakan satu perkumpulan pelaku jamu yang sangat komitmen untuk mengembangkan jamu-jamu yang aman. Yang moga-moga dengan adanya PPJAI dan perkembangan jamu yang aman di wilayah Cilacap makin besar, makin banyak, itu akan memberikan dampak positif bagi mereka-mereka yang mungkin masih. Selanjutnya adalah perwakilan dari JP Mandiri, kemudian perwakilan dari 3D Optima, Ya, perwakilan dari Ketua PPJAI Mukit Hendrayatno mengatakan bahwa hampir sekitar 7 tahun pihaknya mengawal jamu herbal melalui PPJAI, sehingga saat ini sudah banyak terlahir industri jamu herbal yang memberdayakan hingga ratusan karyawan. Bahkan saat ini anggota PPJAI ada total 150 pelaku usaha dan sekitar 12 industri. Untuk mengembangkannya, Mukit berharap dukungan dari pemerintah, DPR, Dinas Kesehatan, media, akademisi dan berbagai pihak, supaya daya dukung jamu Cilacap ini terus digaungkan dan didorong menjadi daya unggul ekonomi Indonesia. Selain itu, dalam merangkul kalangan muda, PPJAI juga bekerja sama dengan mahasiswi atau anak muda yang peduli dengan isu jamu dan dijadikan sebagai duta jamu herbal. untuk Hampir melakukan penandatanganan lebih komitmen. dari 5 tahun, sekitar 7 tahun ya kita mengawal jamu herbal melalui PPJAI. Alhamdulillah industri-industri lahir, usaha kecil menengah lahir, karyawannya dari 40, ada yang 100, bahkan ada yang 300. Jadi benar-benar jamu Cilacap, Banyumas dan sekitarnya kini sudah berubah ya. Dengan tadi salah satu tandanya tadi, yang kedua juga izin edar untuk anggota PPJAI mungkin sudah ratusan, lebih dari 300 izin edar jamu dan produk-produk. Jadi saya kira ini dukungan dari pemerintah, dari DPR, dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman wartawan juga yang terus berimbang beritanya ya, dari akademisi sangat kita butuhkan supaya daya dukung terhadap revitalisasi jamu Indonesia khususnya Cilacap ini terus bisa digaungkan, terus bisa didorong menjadi salah satu daya unggul ekonomi kita. Saya kira begitu. Total anggota ada berapa sekarang? Total sekitar 150 pelaku, untuk industrinya sekitar 12. Seberapa persentase potensi jamu tradisional di wilayah Banyumas Raya? Ini dari bahan bakunya mungkin? Kalau potensi marketnya itu Baik, mungkin selanjutnya adalah triliun kali ya. Ketua Karena kita IAI punya Kabupaten demos Banyumas atau bonus yang demografi kemudian 280 Ketua juta IAI penduduk Indonesia Kabupaten itu Purbalingga kita bisa atau yang sebar mewakili melalui digital marketing, kita bisa sebar melalui distributor Kabupaten nasional, Banjarnegara dan atau andai yang kata mewakili Banyumas Raya ini dan bisa IAI menjadikan Kabupaten produk ini menjadi Cilacap produk atau yang unggulan ya. mewakili Saya yakin dipersilakan akan bisa maju memberikan ke depan kontribusi yang untuk signifikan melakukan ke ekonomi daerah. penandatanganan komitmen. Terus terakhir juga
hal lain adalah duta jamu. Kami juga Baik, saya bekerjasama dengan ulangi. universitas, mahasiswi-mahasiswi, Perwakilan dari IAI anak-anak muda Kabupaten yang peduli Banyumas, dengan isu jamu. Mereka juga kemudian mewakili perwakilan untuk melakukan dari diseminasi IAI informasi Kabupaten bahwasanya jamu Indonesia Purbalingga, sehat, bahwasanya jamu kemudian Indonesia perwakilan menguatkan, dari dan syukur IAI anak-anak muda ini Kabupaten juga ke depan mau jadi Banjarnegara dan usaha jamu perwakilan di dari Banyumas lagi. IAI Kabupaten. Pada acara Dialog Herbal Nusantara menguatkan sinergisitas Pentahelix, menghadirkan narasumber dari Ketua PPJAI, anggota Komisi 4 DPR RI, Direktur Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, serta dimoderatori oleh Kepala Loka POM Banyumas. Sedangkan acara inti lainnya, peserta mengikuti pelatihan cara produksi obat tradisional yang baik, CPOTB. Selama ini yang jadi persoalan adalah tetap untuk informasinya Pak. Supaya terbaca sehingga apa yang disampaikan. Pengembangan industri jamu ini. Saya ingin menyampaikan untuk Kabupaten Cilacap. Ini nanti kami akan menindaklanjuti, insya Allah. Meskipun kami Jamu itu sebenarnya bahan baku itu tidak termasuk daftar yang 3.000 jamu yang ada Mulyadin dari Bercahaya News.com. Proyek itu Pak Kadita. Malu-malu Pak. Siapa yang setuju dengan pendapat apabila kita patuh kita akan maju tidak. Jadi begini,